Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Juni di pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji kompetensi yang sudah kalian kerjakan, yaitu uji kompetensi di halaman 78 dan 79. Dan nanti kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu tentang silat. Baik, langsung saja silakan dibuka bukunya halaman 78 dan 79. Nomor 1, modifikasi lari gawang dalam olahraga atletik adalah, jawabannya adalah B, karena escape ya. Seperti yang kalian ketahui, modifikasi itu artinya adalah merubah tanpa menghilangkan fungsi yang sebenarnya. Jadi agar bisa dilakukan oleh siswa SD. Yang selanjutnya adalah nomor 2, gerakan tangan yang benar saat lari sprint. Lari sprint ini adalah lari kencang atau kecepatan penuh. Jadi jawaban yang tepat adalah mengayun ke depan dan ke belakang, sedangkan sikunya itu ditekuk. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 3, saat melakukan lari gawang yang dimodifikasi, kalian menggunakan start apa? Nah, ini maksud dari pertanyaannya adalah pada saat kalian melakukan start atau permulaan berada di belakang garis itu, kalian dalam posisi apa? Di sini ada jongkok, melayang, berdiri, dan kombinasi. Nah, tentu saja jawabannya yang paling tepat adalah berdiri ya. Untuk lari gawang kita menggunakan start berdiri. Yang selanjutnya adalah nomor 4, gaya dalam lompat jauh dapat diketahui berdasarkan gerakan pada saat apa. Jadi di sini kan ada beberapa tahapan. Kalau di dalam lompat jauh itu ada 4 tahapan, yaitu awalan, terus menumpu atau menolak, yang ketiga adalah melayang, dan yang keempat adalah mendarat. Nah, kalian bisa mengetahui seseorang itu melakukan lompat jauh gaya apa itu pada saat tahapan apa. Kan lompat jauh itu ada gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara. Nah, kalian bisa mengetahui seseorang itu menggunakan gaya apa. Misalnya menggunakan gaya jongkok atau menggunakan gaya menggantung. Itu pada saat dia melakukan apa? Pada saat melakukan awalan kah, atau melakukan tolakan, atau melakukan melayang, atau bahkan mendarat. Jadi jawaban yang paling tepat di nomor 4 ini adalah pada saat melayang. Jadi untuk awalan, menolak, dan mendaratnya itu semua sama, kecuali pada saat melayang. Pada saat melayang kita bisa menentukan dia menggunakan lompat jauh gaya apa. Lanjut ke nomor 5, gerakan kaki ditarik ke belakang kemudian dilecutkan ke depan merupakan ciri dari lompat jauh gaya apa. Nah, ini memang tidak ada di buku, tapi dari pelaksanaannya kita bisa menentukan kalau jawabannya itu adalah A, menggantung. Jadi kakinya itu dari belakang dilecutkan atau diayunkan ke depan. Itu adalah ciri khas dari lompat jauh gaya menggantung. Kalau lompat jauh gaya jongkok, ciri khasnya adalah pada saat melayang dia langsung posisi menjongkok badannya. Nah, kalau untuk lompat jauh gaya menggantung, dia kakinya dari belakang dipindahkan langsung ke depan pada saat melayangnya. Nah, sedangkan untuk berjalan di udara, dia setelah melakukan menumpu atau menolak, itu ada gerakan pada saat di atas udara itu pada saat melayang, kakinya itu seperti berjalan di udara, makanya dikatakan teknik berjalan di udara. Gaya lompat jauh berjalan di udara. Jadi jawaban nomor 5 adalah A, menggantung. Selanjutnya adalah nomor 6. Secepat mungkin mengangkat kaki ke atas, kemudian
Secepat mungkin mengangkat kaki ke atas merupakan teknik gerakan titik-titik dalam lompat jauh. Jawabannya adalah menumpu. Karena di sini adalah dia pada saat secepat mungkin mengangkat kaki, berarti dia masih di bawah, masih di tanah dan langsung mengangkat. Nah, itu adalah teknik menumpu atau menolak. Yang selanjutnya nomor 7. Saat melakukan awalan dalam lompat jauh, sebaiknya dilakukan dengan, nah di sini Ustadz mempunyai jawaban itu B dan D itu sama, cepat dan kecepatan penuh itu menurut Ustadz sama ya. Jadi kalau pada saat kalian melakukan Ustadz suruh lari cepat, maka kalian pasti akan sprint. Begitu juga dengan kecepatan penuh. Jadi jawabannya ada dua, kalian boleh menggunakan menjawab cepat dan boleh juga menjawab D, kecepatan penuh. Itu Ustadz betulkan dua-duanya ya. Yang selanjutnya adalah nomor 8. Melempar bola berekor merupakan bentuk latihan yang dimodifikasi. Nomor olahraga apa? Jadi bola berekor ini modifikasi dari olahraga apa? Maksudnya kan olahraga untuk atlet itu ada tolak peluru, lempar turbo, lempar cakram, dan lempar lembing. Nah, kita modifikasinya menggunakan bola berekor. Nah, itu dari modifikasi apa? Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, lempar lembing. Kalian bisa baca kembali di halaman melempar bola berekor, halaman 74. Yang selanjutnya adalah nomor 9, rangkaian gerakan saat melempar bola berekor. Nah, ini sudah jelas juga di sini di halaman 74. Kalian bisa melihat awalannya. Di sini di awalan 1 awalan, 2 sikap saat melempar, dan 3 adalah sikap akhir. Jadi jawaban yang tepat adalah A, awalan, terus melempar, dan selanjutnya adalah sikap akhir. Dan nomor 10, induk cabang olahraga atletik internasional itu adalah, jawabannya adalah C, IAAF. Ya, kita masuk ke bagian B. Di soal yang pertama adalah pandangan mata saat berlari. Nah, ini pandangannya yang pasti adalah ke depan ya, ke depan atau ke lintasannya. Yang nomor 2, panjang lintasan Kanga Escape yang tadi dimodifikasi. Nah, itu panjang lintasannya berapa? Jawabannya adalah 40 meter. Jadi walaupun kalian bolak-balik, itu tetap jawabannya adalah 40 meter. Nomor 3, saat menumpu kalian menggunakan, nah ini pertanyaan tentang lompat jauh. Di sini memang soalnya agak rancu kalau kalian tidak tahu ini soal apa ya. Entah dia tanya tentang Kanga Escape, lempar bola berekor, atau lompat jauh. Nah, ini untuk nomor 3 itu soal tentang lompat jauh. Nah, pada saat kalian menumpu atau menolak, kalian menggunakan apa? Jadi banyak yang terkecoh ya, banyak yang menggunakan kedua kaki, tapi itu adalah salah. Jawaban yang betul adalah kaki terkuat. Saya sudah jelaskan sebelumnya, menumpu, kalau menumpu itu artinya menolak ya. Jadi melakukan tolakan itu bukan kedua kaki. Kalau kedua kaki, dia tidak bakalan jauh lompat jauhnya. Jadi yang paling tepat adalah kaki terkuat. Misalkan kalian itu kaki terkuatnya kiri, ya kalian melompat pakai kiri. Misalkan kaki terkuatnya kanan, maka melompatnya pakai kanan juga. Yang selanjutnya adalah nomor 4, gaya lompat jauh, gaya menggantung. Nah, disebut juga dengan apa? Nah, ini maksudnya penyebutan kata lain dari lompat jauh gaya menggantung. Jawabannya adalah snapper ya. Yang selanjutnya adalah nomor 5, saat melempar. Nah, ini
untuk olahraga melempar bola berekor atau modifikasi dari lempar lembing tadi. Saat melempar, sikap akhirnya adalah sikap akhir dari melempar bola berekor maksudnya ya. Jawabannya adalah memindahkan kaki belakang ke depan. Itu adalah sikap akhir dari melempar bola berekor. Dan kakinya itu tidak boleh melewati garis yang sudah ditentukan. Ya, untuk yang C kita tidak mengerjakan waktu itu ya. Nanti diisi mandiri saja, tidak usah dikumpul. Nanti kita akan ulangan di minggu depan. Yang selanjutnya silakan dibuka halaman 98 dan 99. Uji kompetensi halaman 98 dan 99. Melakukan serangan dengan menggunakan kaki disebut tendangan. Nomor 2, posisi telapak tangan saat melakukan pukulan tegak adalah C. Mengepal menghadap ke samping. Nomor 3, pukulan dengan arah lintasan dari bawah ke atas. Ini maksudnya pukulannya itu tangannya itu dari bawah terus ke atas dengan sasaran perut. Nah, ini tujuannya perut, dari bawah ke atas pukulannya tangannya dan sasarannya adalah perut. Nah, itu disebut dengan pukulan apa? Jawabannya adalah C, pukulan bandul. Nomor 4, saat melakukan tendangan sabit, perkenaan yang benar adalah apa? Jadi kalian menggunakan tendangannya itu, perkenaan yang betul itu adalah apa? Di sini ada telapak kaki, ada punggung kaki, tumit atau bagian samping. Jawabannya adalah B, punggung kaki. Yang selanjutnya adalah nomor 5, melakukan pembelaan tanpa berpindah tempat disebut B, elakan. Dan nomor 6, melakukan pukulan dari samping, sasarannya adalah, nah ini kalau di buku ini jawabannya adalah tulang rusuk. Ustadz baca tadi itu adalah tulang rusuk. Nah, silakan di sini diisi saja sendiri, kalian isi di buku paket. Jawabannya adalah tulang rusuk. Dan untuk nomor 7 dan nomor 8, di sini ada Ustadz baca soalnya itu adalah manipulatif. Nah, sedangkan kita di silat banyak menggunakan gerak lokomotor dan non lokomotor, sedangkan manipulatif kita jarang menggunakan benda, kecuali tadi sasarannya pakai samsak dan lain-lain. Nah, untuk nomor 7 dan nomor 8 Ustadz kasih bonus, tidak ada jawabannya di sini karena menggunakan manipulatif. Yang selanjutnya adalah nomor 9, induk organisasi pencaksilat Indonesia. Nah, jadi yang di Indonesia ya. Jawabannya adalah C, IPSI. Nomor 10, pencaksilat merupakan perpaduan apa? Jawabannya adalah olahraga dan seni budaya. Kita lanjut ke bagian B, istilah titik-titik di bawah ini dengan menggunakan jawaban yang benar. Nomor 1, penggunaan istilah bela diri dalam bidang seni disebut pencak. Nomor 2, sasaran tendangan sabit adalah titik-titik lawan. Jadi bagian yang mana sasaran dari tendangan sabit? Jawabannya adalah badan bagian samping. Nomor 3, arah serangan pukulan bandul adalah titik-titik. Jawabannya adalah perut lawan. Nomor 4, melakukan pembelaan dengan melakukan kontak langsung disebut dengan tangkisan. Dan yang selanjutnya adalah melakukan nomor 5, melakukan tendangan dengan arah melengkung disebut, jawabannya adalah tendangan sabit atau C. Nah, di sini kan ada beberapa teknik yang perlu kalian ketahui atau Ustadz sampaikan lagi.
Dalam bela diri itu ada 4 yang penting. Yang pertama adalah pukulan, yang kedua adalah tendangan, yang ketiga adalah elakan, dan yang keempat adalah tangkisan. Nah, untuk elakan dan tangkisan itu perbedaannya hanya pada saat kalau tangkisan itu ada sentuhan langsung, kok ada kontak langsung, maksudnya antara lawan kita dengan kita ada perkenaan langsung. Kontak, misalnya tangan dengan tangan, tangan lawan dengan tangan kita. Nah, itu disebut dengan tangkisan. Sedangkan kalau elakan, kita hanya menghindar saja tanpa ada elakan. Nah, tapi untuk pengertian yang di buku, artinya adalah menghindar tanpa berpindah tempat. Nah, tapi menurut Ustadz adalah itu perbedaannya adalah kalau misalkan tangkisan itu ada kontak langsung, sedangkan elakan kita hanya mengelak atau menghindar tanpa ada elakan, tanpa ada sentuhan, maksud Ustaz. Nah, baik, itu saja pelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan mengadakan ulangan tentang bab 3 dan bab 4, yaitu atletik dan pencaksilat. Baik, mungkin kalau ada yang kurang difahami dari materi bab 3 dan bab 4, silahkan ditanyakan, karena minggu depan langsung Ustadz kasih soal. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.